Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Riza Project. Oke, ya, sudah cukup ya intronya ya. Dan ya, di video kali ini saya akan membahas tentang ground ya, seperti yang di judul atau di thumbnailnya yang kalian sudah lihat tentu saja ya. Judul video ini kita akan membahas tentang ground ya. Oke, tentang ground. Sebentar. Jadi kemarin itu ada satu pengalaman. Jadi sebelumnya saya akan bercerita dulu ya sebelum kita menjelaskan tentang lebih jauh apa itu ground dan lain sebagainya. Jadi kemarin itu saya itu ada satu pengalaman yang dimana saya akan ceritakan saja ya pengalaman saya kemarin. Itu kira-kira 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu sore-sore ya, sore-sore. Berarti saya itu sedang cek sound ya, cek sound atau ya ini cek sound ini ya, sound system yang ada di depan saya ini. Dan di situ ada suatu apa itu namanya, suatu tragedi lagi, suatu kejadian di mana saya itu hampir saja melempar sebuah mikrofon ya, hampir tak lempar, hampir ya pokoknya hampir saya mau buang gitu mikrofonnya. Jadi sebagai contoh ya, saya itu hampir mau mic-nya itu saya hampir mau lempar seperti ini. Jadi tadi kan sudah saya contohkan ya, jadi kira-kira gerakan tangan saya itu seperti itu dan hampir saya mau saya lempar tapi nggak jadi dikarenakan apa ya, sayang sama mikrofonnya, kan belinya susah bos. Kok main dibuang aja gitu ya. Oke, jadi sebetulnya yang terjadi di situ adalah saya itu terkena sengatan listrik teman, atau bisa dibilang kesetrum ya, kesetrum. Nah, di situ saya hampir saja mau lempar mic-nya, namun saya nggak jadi ya karena mikir juga ya, mikir 2 kali kalau mic saya lempar ya udah ya. Kalau rusak sih enggak, tapi ya sayang sih sama bodinya ini masih mulus. Nah, jadi gini ya, kalau kesetrumnya itu di kita kan nggak apa-apa gitu ya, karena kita udah biasa main-main ginian ya. Tapi coba bayangin kalau yang kesetrum orang lain, orang yang belum apa namanya, belum tahu tentang listrik, atau mungkin orang yang nggak mau tahu tentang listrik tiba-tiba dia kesetrum, pasti kan ya membuat sangat gimana gitu ya. Jadi membuat orang itu kayak ya bisa dibilang marah gitu ya kayaknya ya, karena ya itu tadi dikira sound system kita itu profesional malah nyetrum mic-nya ya. Jadi akhirnya kita yang dijadikan apa namanya, tersangka utama. Nah, seperti itulah kejadian yang biasa sering dialami sound pemula, mic-nya nyetrum atau mengeluarkan tegangan listrik ya. Ya sebenarnya nggak besar sih, tegangannya kecil saja, dari 50, 60 sampai 100 volt itu bagi kita kecil ya. Dan ya tapi itu kalau bagi orang lain, bagi artis-artis kita ataupun biduan ataupun MC itu udah jelas udah bisa buat kayak mengejutkan gitu ya, mengejutkan sekaligus bisa buat akhirnya nanti MC-nya banting mic atau videonya kenapa-napa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu pastinya tidak ingin terjadi pada sound system kita. Nah, kalau misal itu mas mic-nya nyetrum, lah itu biasanya apa yang jadi masalah? Nah ini yang sering biasanya ditanyakan, apa sih yang menyebabkan mic nyetrum ya? Ya faktornya sih macam-macam ya, tapi yang jelas kalau yang sering saya dengar itu karena induksi atau kebocoran listrik ya. Biasanya pada salah satu perangkat ada mengalami induksi. Jadi kalau induksi itu misal induksi satu, perangkat satu induksi semua ya. Jadi nyetrum semua. Ya termasuk juga mic ya, walaupun mic-nya nggak induksi, kalau terkena listrik yang misal sudah terinduksi juga ya, ada kebocoran di situ, ya pasti mic tersebut ikut strum gitu ya. Iya gitu, kira-kira itu penjelasannya. Kalau masih belum jelas, masih belum paham juga, bisa kolom komentar lah, bisa komentar di bawah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke inti penjelasannya di sini tentang ground ya. Apa itu ground? Ground itu semacam apa ya namanya? Jadi ground ini fungsinya sangat simpel teman-teman. Dia itu kayak untuk menghilangkan setrum apa ya, kalau saya nggak salah ya, karena saya juga
drone ini tahu baru kemarin-kemarin waktu pas kejadian itu sendiri. Jadi saya jawab bisa saya aja, nanti kalau ada salah-salah atau gimana bisa dikoreksi ya. Nah, drone ini sebenarnya kayak apa ya, kalau menurut saya menghilangkan strum, yaitu yang utamanya kayak nanti listrik yang bocor tadi akan hilang, mungkin ya bisa jadi ke tanah atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan misal itu ya, drone itu semacam penghilang noise juga bisa, jadi dijadikan penghilang noise ya. Jadi kalau speaker Anda noise atau dengar suara kompresek gitu ya, itu bisa juga kalian drone kan, nanti insya Allah noise itu akan hilang. Nah, drone itu ada dua macam teman-teman ya, ada dua apa namanya jenis, ada dua jenis. Yang pertama ada drone mandiri, lalu yang kedua ada drone apa ini, drone profesional ya. Nah, drone profesional ini biasanya digunakan oleh sound-sound besar ya, soundman yang sudah nggak asing lagi pastinya. Jadi pasti udah pakai yang namanya drone profesional. Kalau saya ini masih drone mandiri ya teman-teman. Kalau drone profesionalnya belum, mungkin nanti kalau sudah bisa nanti saya akan pakaikan juga drone profesional. Ya saya akan jelaskan dulu drone mandiri ya. Drone mandiri itu caranya cukup gampang ya untuk kalian praktekkan di rumah, apalagi di sound kalian yang nyetrum ya. Kalian cukup ambil salah satu aksesoris mau itu aksesoris apa ya, yang terhubung ke power lah, yang terhubung ke power, terutama yang terhubung ke mic juga supaya bisa ngaruh di mic juga tentunya. Jadi kalian ambil aksesoris itu, misal mixer atau sound card. Kalau kalian pakai sound card ya, itu kalian coba lihat sekeliling kan pasti ada baut ya, baut itu ya, pengencang gitu ya, untuk mengencangkan si benda tersebut atau barang tersebut pasti ada baut-bautnya. Itu kalian kendorin salah satu aja, salah satu nggak usah semua ya, kalian kendorin, lalu kalian cari kabel yang menurut kalian panjangnya pas. Jadi untuk kabel ini sesuai aja dengan jarak kalian dari studio, misal dari panggung kayak saya ini ke tanah atau ke area belakang ya, bisa di belakang panggung atau lain sebagainya. Kalau saya ini saya tancapkan berarti di gudang ya, gudang rumah saya itu kan dia masih belum pakai apa ya, lantai gitu ya, masih langsung tanah, jadi enak langsung ditancap di gudang ya. Jadi caranya itu kalian ya tadi ya, kendorin satu baut aja, lalu kalian lilitkan tembaga ataupun lilitan kabel itu kalian lilitkan ke skrup yang sudah dikendorkan lagi, lalu kalian kencangkan lagi. Setelah apa namanya tadi, bautnya kencang ya, waduh penjelasannya kok agak beribet ya, tapi semoga aja bisa dipahami. Oke, kita lanjut kembali. Setelah bautnya kencang itu kalian langsung ya tarik kabel ujung satunya yang nantinya akan kalian tancapkan ke tanah ya. Tanahnya kalian bisa cari di mana saja ya, di sekitar kalian aja gitu ya. Dan tentu saja setelah itu kalian siapkan paku, kalau nggak paku ya apa gitu ya yang bisa ditancapkan, bisa juga obeng ya, obeng kalian manfaatkan ya untuk ditancap. Nanti kalian lilitkan lagi tembaga tersebut di obeng itu, lalu kalian tancap ke tanah. Itu untuk drone mandiri ya, drone mandiri. Nah seperti itu kira-kira untuk fungsi drone mandiri, dan itu langsung kalian tancap. Dan setahu saya nih ya, setahu saya kalau bisa sih disiram air, itu setahu saya yang biasa di desa saya lakukan itu biasanya gitu teman-teman. Jadi di pedesaan saya ini kan banyak tuh soundman, itu biasanya kalau udah ditancap pasti disiram pakai air. Entah itu untuk fungsi apa saya juga kurang tahu, nanti mungkin saya akan pelajari lagi ya. Ya pokoknya disiram air itu kalau bisa, tapi saya sih kemarin siram air sih cuma ikut-ikutan kayak biar ya kayak yang lainnya lah, karena kan yang lainnya disiram air, saya coba siram air juga ya, siapa tahu ada pengaruh apa gitu ya. Dan yang jelas setelah saya drone, alhamdulillah sekarang sampai saat ini ya, mic yang saya pegang ini tidak lagi ada terjadi strum ya, bisa dibilang lebih aman lah, walaupun kita ini berkeringat, joget-joget gak jelas gitu ya, itu nggak nyetrum sama sekali. Biasanya kan paling banyak itu karena berkeringat teman-teman. Kenapa kok mic nyetrum itu biasanya karena berkeringat. Jadi karena artisnya joget-joget, MC-nya
joget-joget yang ya kayak heboh-heboh gitu ya. Nah itu kan pasti mengeluarkan keringat banyak. Itu kalau kena mic, apalagi mic kabel kayak gini ya pasti nyetrum. Tapi untuk sekarang ini yang saya rasakan setelah saya coba-coba, ternyata yang tadinya nyetrum, mic saya ini nyetrum, alhamdulillah sekarang udah enggak ya, sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan itu untuk ground mandiri. Sekarang kita lanjut ke drone profesional. Oke, saya akan ambil contoh di bawah sini. Saya sudah siapkan contoh ya. Oke, di sini saya punya colokan atau bisa dibilang steker ya, steker untuk listrik. Nah, ini ada dua jenis. Ini ada yang kayak gini nih. Ini yang biasa, model biasa kayak gini ya, model ya gini ya. Kalian pasti udah tahu lah yang model kayak gini. Penjelasannya emang agak ribet. Nah, yang satunya ini modelnya yang kayak gini teman-teman. Oke, bisa diperhatikan ya. Semoga kelihatan di kamera karena ini saya pakai kamera belakang, nggak bisa lihat hasilnya ya. Ya, tuh. Oke. Nah, yang ini colokan yang biasa teman-teman ya. Ini tidak ada sistem groundnya ya. Dia hanya ada positif dan negatif saja di sini ya. Positif dan negatif. Dan tidak ada ground ya tentu saja. Dan ini juga sama. Hanya ini beda nih ya. Bukan sama, ini beda. Kalau yang ini dia hanya min plus atau positif negatif ya, tanpa ground. Kalau yang ini ada groundnya teman-teman, yang satu ini ya. Yang ini ada groundnya. Nah, groundnya di sebelah mana sih mas? Bentar, saya akan taruh dulu salah satu. Emang agak ribet teman-teman. Saya nggak punya stand mic di sini, jadi ya micnya saya pegang ya. Nah ini bisa diperhatikan di sini ada yang bulat-bulat ini. Nah ini kan ada positif negatif lubangnya ya. Dan di samping ini pasti kalian pernah lihat yang kayak apa ya ini. Nah ini saya tunjuk saja seperti ini ya. Ya sebelah sini lah. Ini kan ada yang bisa ditekan-tekan gitu ya. Kalau nggak salah ini bisa ditekan-tekan. Yang ada di samping kiri kanan lah pokoknya. Kalian coba cari di colokan yang berbentuk bulat ini pasti ada sesuatu yang bisa dipencet-pencet atau bisa ditekan-tekan. Nah itu adalah untuk groundnya, sistem groundnya. Jadi colokan seperti ini itu biasanya pakai 3 kabel ya, 3 jenis kabel ya, itu positif, negatif, dan ground. Ya sebenarnya bisa sih disambung positif negatif aja tanpa harus dipasang ground, tetap berfungsi. Tapi nanti untuk fungsi groundnya ini tidak connect ya, tidak terkoneksi. Jadi akhirnya menyebabkan sound system kalian itu nyetrum gitu ya. Dan biasanya kalau colokannya modelnya seperti ini, itu pasangan colokannya atau stekernya kayak gini ya. Ini untuk colokan utamanya atau ke listriknya nanti. Ini biasanya pasangannya yang bulat kayak gini. Sedangkan yang ini, yang biasa kayak gini, yang tanpa ground ini biasanya pakai model yang ya biasa juga ya, yang kayak model tipis-tipis gitu. Jadi kalau ini kan model bulat. Colokannya ini model yang bulat. Bentar. Ini ya modelnya bulat seperti ini. Kalau yang ini biasanya pakainya yang bukan yang bulat ya, ya pokoknya yang itulah. Nanti saya lihatkan di gambarnya ya, mungkin nanti akan saya kasih gambar contoh colokan yang pas untuk si steker yang ini. Oke ya, cukup jelas untuk penjelasan dua cara ground, dua mode. Ada yang mode standar atau mode mandiri tadi, ada juga yang mode profesional. Ini yang profesional. Namun ada baiknya kalau kalian memang pengen lebih aman lagi ya, seperti saya ini nanti mungkin ya, karena saya ingin lebih aman lagi, saya akan buatkan 2 ground. Jadi nanti baiknya itu ground ini dipasang ya, ground yang profesional ini kita pasang, lalu ground tadi yang mandirinya tadi juga kita pasang ya, supaya lebih aman lagi, bisa lebih mencegah, lebih apa ya, jadi potensi amannya itu biar lebih tinggi gitu ya, tidak setengah-setengah lah, pokoknya lebih aman lagi pokoknya. Seperti itu untuk kira-kira untuk penjelasannya. Nah gimana kira-kira penjelasan saya, apakah terlalu rumit? Nanti bisa ya, pokoknya tulis di kolom komentar aja, kita sama-sama nanti cari tahu, sama-sama belajar, dan juga kita bisa bertukar pikiran gitu saja ya. Oke, apakah sudah sampai di sini saja untuk penjelasan saya kali ini ya, karena sudah terlalu panjang juga mungkin video saya ini, makan durasi ya pokoknya gitulah ya. Untuk pokoknya yang lebih jelasnya
Ada yang namanya drone mandiri dan juga ada yang namanya drone profesional seperti yang saya contohkan tadi ya. Ya seperti itu ya kira-kira untuk jenis-jenis drone ya, drone ya, drone ya. Drone itu seperti apa ya, kayaknya kalau nggak salah singkatan dari masa apa ya, ya itu sih kalau nggak salah sih ya, pokoknya itulah drone pokoknya ya. Jadi drone ini jangan disepelekan ya, menurut saya jangan disepelekan. Meskipun kalian pakai sound ini di rumahan kayak saya ini, kan saya pakai di rumahan nih, di rumah ini, saya di rumah ya, bukan di studio atau apa ya. Ya emang ini studio saya ya, studio saya ini enggak yang ribet-ribet banget, enggak apa ya, wah banget lah, bisa dikatakan ini sederhana sekali ya, cukup ya sound system gitu, ini sound system udah gitu aja. Dan studio ini sebenarnya bukan studio YouTube teman-teman, cuma studio karaoke saya aja kalau mau karaoke sehari-hari di rumah biar lebih pede lah. Kan ada kayak panggung-panggung hiburan ya, tapi ya bisa dibilang kalau saya bikin YouTube juga bikin konten lebih sering di sini sih emang. Jadi mungkin studio ini punya dua fungsi, bisa buat karaokean bersama keluarga dan juga tentu saja bisa buat bikin konten ini ya di sini. Ya seperti ini kira-kira untuk kondisi studio saya. Untuk backgroundnya ini jangan bahas background sepeda ini ya, ini sepeda emang udah tua ini udah lama di rumah saya, jadi ya untuk koleksi lah. Aduh malu-maluin banget. Udah pokoknya itu tadi, drone jangan sampai kalian lupain ya, itu hal yang pertama karena itu kayaknya wajib banget ya, apalagi kalian sound system pemula yang belum tahu tentang drone, bisa langsung dipraktekin aja ya cara saya tadi gimana, kalian coba praktekin di rumah kalian, nanti kalau berhasil ya langsung aja kalian komen di bawah ya berhasil atau enggaknya gitu ya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya bisa nantilah kita akali bersama-sama, kita bicarakan bareng-bareng lewat kolom komentar. Terima kasih, maaf terlalu panjang penjelasannya dan mungkin terlalu ribet, dan kalau yang belum paham ya sekali lagi saya jelaskan, yang belum paham bisa komentar, jangan, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, nanti saya bisa jawab sebisa saya, nanti saya usahain untuk jawab semampu saya, semampu otak saya bekerja ya. Oke, terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe tentu saja ya. Ya nggak usah subscribe sih nggak apa-apa, yang penting nonton aja ya, karena saya di sini membagikan penjelasan bukan mengharapkan subscribe atau like atau apapun. Pokoknya saya senang bisa berbagi pengalaman kepada Anda juga senang bisa mendengarkan saya bicara di sini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.